Oke, kita analisa ini ya guys ya. Ini mana ini captionnya? Oh ini, Bang, mohon koreksiannya Bang. Daily trend turun lumayan impulsif. H4 saya punya bearish engulfing. H1 posisinya bullish, tapi sudah di area supply. M30 posisinya sama, cuman sudah diperkuat dengan adanya rejeksi sell dengan TP di demand terdekat Bang. Mohon koreksi dan evaluasinya. Oke. Ini dari dulu ya. Oh ya, impulsif ya. Bearish ya. Oke. Di H4. Oh ya, yang katanya Abang punya bearish engulfing ya. Ini ya, bearish engulfingnya ya. Nah, jika mendapatkan bearish engulfing ini, loh ini kok Abang sell di sini ya? Harusnya secara sederhana kalau Abang mempunyai bearish engulfing, siap-siap di base-nya, di bodinya ini loh. Nah, kayak gini, Abang marking yang ini. Sebentar, coba kita lihat time frame yang lain. H1 turun. Oh, di H1 di sini ada supply ya, drop is drop. Kemudian Abang sell di sini. Nah, ini sama ya, saya lihat ya, sama video note yang di atas ya, yang Bang siapa? Yang Bang JJ kalau nggak salah ya. Ini ya, kalau apa namanya kita itu ya, candle to candle ya, atau Fibo Musang aja deh, yang teman-teman familiar ya. Ini support sudah di break, resisten ya, sudah di break. Ini mengindikasikan ke atas. Memang supply adalah tempat untuk sell. Tapi apakah supply yang ini yang tepat? Gini aja, bagi teman-teman semua, kalau boleh ini ya, prioritas ya, dalam prioritas akan memutuskan entry. Oke, perhatikan ya, prioritas akan memutuskan entry. Ini dulu, prinsip ya, prinsip dulu ya. Yang pertama itu konsep dagang ya, konsep dagangnya ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau berdagang, kita mencari harga yang terbaik. Nah, dari sini prinsipnya itu ini strukturnya gitu. Ini bisa dijadikan SOP pertama kali gitu loh. Kalau mau sell, saya nggak akan sell di equilibrium, contoh seperti itu. Maka itu bisa meminimalkan risiko. Itu prinsip pertama. Jadi artinya apa? Artinya kita ini di seperempat bagian atas kalau mau sell. Kalau mau buy, seperempat bagian bawah. Ya, ini menurut saya guys, bagus ya untuk mengambil keputusan. Kita harus tahu, kita harus berpegang pada prinsip apa dulu nih. Nah, yang utama itu prinsip dagang yang dulu. Ya, konsep dagang. Karena di forex ini kita juga berdagang gitu loh. Ya. Oke. Kemudian prinsip yang kedua, ya, kita harus memahami seperti di PDF. Reversal kah? Atau sedang continue, ya, sedang continuation gitu. Nah, ini sedang bergerak, ini itu sedang berada pada posisi reversal. Itu yang pertama ya, berada pada posisi reversal. Maka mindset kita adalah kalau kita mau, ini kan mau sell ya, artinya mau continue. Nah, kembali lagi ke prinsip pertama, prinsip dagang. Berarti kita di sini selnya, siap-siapnya, bukan di sini, gitu. Memang sering ya saya katakan bahwa SND itu adalah prinsipnya itu tempat untuk entry, ya. Kalau supply tempat untuk sell, demand tempat untuk buy. Tapi itu kan langkah terakhir. Entry itu kan langkah terakhir. Nah, cara mengurutkan ya,
urutan analisanya itu ini, berdasarkan prinsip-prinsip ini. Gitu guys. Nah, sedangkan prinsip ini ya ini kita sedang menganalisa di prinsip kedua ini reversal kah atau follow the trend kah? Gitu. Ya. Nah, di sini jelas kita diberikan sebuah deskripsi bahwa resisten di break. Nah, dari sini kita jalan nih konsep dagangnya. Oh, strukturnya di sini. Gitu. Maka trading range kita di sini. Gitu. Kalau mau sell, ya 1/4 bagian atas. Kalau mau buy, 1/4 bagian bawah. Berhubung ini yang berjalan ini sedang reversal, sedang pullback. Kalau kita mau continuation berdasarkan time frame besar, maka tunggu dulu di sini. Gitu guys. Ya. Jadi tidak sembarang SND kita entry, tidak sembarang setup kita entry, tapi kita paham dulu gitu urutan prinsip yang harus kita yang harus kita jadikan SOP gitu loh, supaya resikonya minim. Ya. Sebenarnya angka sakral itu guys, itu tujuannya itu untuk meminimalkan resiko. Kenapa? Karena dengan angka sakral itu kita dapat risk reward 1/3 loh. Ya kan, kalau kita mau sell di 1/4 bagian atas. Itu prinsip dagangnya guys. Oke, coba kita lihat dulu ya. Di M30, oke, ini lebih detailnya, dia berupa base. Oke. Kemudian udah ya, itu aja ya. Nah, ya, berarti ini kan sudah di break. Ya, dari sini ke sini. Lalu ke sini. Nah, konsep dagangnya ini guys. Nah, jelas sekali gitu. Nah, di sini ada supply. Nah, inilah supply yang baik untuk kita sell. Gitu. Jika melihat seperti ini, kalau teman-teman sudah belajar SMC, maka teman akan hati-hati meletakkan stop loss. Tidak akan tepat di sini, tidak akan tepat di atasnya sedikit sini. Ya, kenapa? Karena coba look to the left. Di sini ada supply. Ya, maka ini berpotensi. Saya bilang berpotensi loh guys ya. Spike, tipuan, gitu. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah belajar SMC, kita akan berusaha untuk memahami kelakuan ya, kelakuan smart money. Kok kurang ajar gitu loh, ambil SL-nya kita sebagai retail trader, ya, maruk sekali gitu, institusi besar. Jadi itu memang fungsi tujuan kita belajar SMC itu untuk mengetahui jalan pikiran dari institusi-institusi besar, bank-bank besar. Nah, bank-bank besar itu guys ya, tradingnya itu menyapu semua uangnya retail. Nah, itu nanti yang kita pahami. Jadi ini ya, kuncinya SMC bukan pada order block. Ya, saya kasih tahu ya teman-teman yang di sini terlebih dahulu. Ya. Kuncinya itu bukan pada order block. Salah guys. Kalau kita fokusnya order block. Ya, nanti saya bedah ya. Oke. Jadi seperti itu ya, analisa dari saya ya, masukannya ya. Jadi ini masih dalam RT1. Ya, berbahaya kalau kita continuation di sini. Gitu guys. Ya. Ini hanya reaksi sebentar, reaksi sementara, bisa seperti ini. Atau bahkan tadi kan abang TP di sini ya. Nah, TP di sini, atau mengambil ini untuk naik lebih tinggi lagi. Itu loh. Ya, karena untuk mengejar ini loh, konsep dagang ini. Gitu. Sangat banyak kita sebagai retail trader akan sell di sini, supply untuk sell. Tapi ini adalah liquidity. Ya, gitu. Ya. Nanti deh.
SMC itu bagus ya, cuman memang lebih advance ya. Saya harapkan teman-teman seriusnya nanti belajar smart money concept ya, karena kita akan menyelami pikiran institusi besar, bank-bank besar dalam melakukan trading ya. Oke guys ya, semoga bermanfaat ya masukan dari saya untuk ini ya. Ini bagus study case-nya ya. Jadi jangan sampai tertipu lagi mengenai ini ya, apa namanya, entry point ya guys ya. Jadi yang saya bilang tadi ya, prinsip dasar. Yang pertama adalah konsep bisnis. Nah, konsep bisnis atau dagang ini guys, institusi atau bank-bank besar ini jago, bisnisnya jago ya, out of the box. Ini yang harus pertama kali ya, ini sebagai SOP kita. Oke. Yang kedua, kita harus tahu, karena kita berhadapan dengan chart, berhadapan dengan struktur, maka kita harus tahu dulu, ini struktur pullback, struktur reversal kah, atau struktur continuation. Itu guys ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman ya analisa ini ya guys ya. Oke.